yang seru, event MotoGP kedua ini semakin menarik dengan adanya acara yang lebih kompleks dan juga peluncuran yang lebih dramatis. Namun di baliknya terdapat hal yang, wah, ini mengkhawatirkan. Karena Quartararo setelah kemarin tersebar isu dengan Honda, meski sama-sama saling menepis, namun terjadi hal yang membuat publik tercengang. Apakah terjadi perseteruan hebat antara Quartararo dan Yamaha yang membuat Quartararo tiba-tiba kabur? Dan juga ada Ducati yang berani memutus kontrak yang sudah lama berlangsung, bahkan merupakan ikon demi Marc Marquez. Tak heran jika nantinya dia akan juga mudah mendepak bintangnya dengan pola yang sama. Dan Toprak malah hilang motivasi sebelum balapan. Apakah karena Yamaha terlihat gak siap dengan mesin V4-nya? Wah, apa tanda-tanda 2026 akan menjadi musim yang buruk bagi Yamaha? Namun musim yang menarik untuk 4 pabrikan lain. Musim baru, semangat baru, intro baru. Mari kita bahas. Saat matahari tenggelam di Cakrawala Kuala Lumpur, atau lebih tepatnya di bawah 2 gedung kembar Petronas, suasana kota berubah menjadi pemandangan sinematik. Menara kembar itu berkilauan memantulkan cahaya keemasan di atas langit metropolis. Di tengah panorama megah itu, MotoGP bersiap meluncurkan musim resminya, sebuah momen yang diatur dengan cermat hingga setiap detiknya terasa sempurna. Namun ada satu hal yang mencolok, ketidakhadiran Fabio Quartararo. Tepat pukul 20.30 di bawah arahan fotografer resmi Diego Sperani, para pembalap MotoGP mulai menempati posisi masing-masing. Belum, masih terlalu terang, ujar Sperani sambil mengatur pencahayaan untuk mendapat bidikan yang ideal. Suasana penuh antisipasi, setiap detail harus tepat. Namun ketika Victor Segui, manajer humas, mau memeriksa daftar kehadiran, 2 nama tak ditemukan. Fabio Quartararo yang disebut sedang memulihkan cedera jari di rumah, dan juga Fermin Aldeguer yang masih dalam masa pemulihan dari masalah kesehatan. Meski begitu, ketidakhadiran Quartararo yang tiba-tiba menimbulkan dampak yang jauh lebih besar. Dia tidak hanya absen secara fisik, tapi juga seolah melambangkan krisis yang tengah mengguncang kubu Yamaha. Secara resmi, dia memang sedang cedera. Namun di balik itu, hubungan antara Quartararo dan Yamaha dikabarkan berada di titik paling rapuh dalam sejarah kerjasama mereka. Setelah mengalami kesulitan besar dalam mengendalikan motor M1 V4 baru di tes Sepang, dan di tengah kabar kuat tentang kemungkinannya kepindahannya ke Honda, keputusan Quartararo untuk meninggalkan acara lebih awal memunculkan berbagai pertanyaan. Padahal acara tersebut bukan sekedar sesi foto biasa. Ini adalah momen global yang menandai dimulainya kejuaraan, simbol persatuan dan semangat kompetisi di tingkat tertinggi. Semua pembalap hadir, meski suhu udara mencapai 30 derajat dan tubuh mereka letih usai 3 hari pengujian yang berat. Bahkan Marc Marquez dengan karismanya yang khas masih sempat bercanda dengan fotografer dan menyapa para penggemar. Semua orang di sana kecuali Fabio Quartararo. Ketidakhadiran ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini langkah hati-hati karena cedera, atau isyarat bahwa komitmennya terhadap Yamaha mulai memudar? Foto grup yang diambil malam itu sejatinya dimaksudkan untuk menggambarkan kemegahan, kebersamaan, dan gairah olahraga motor dunia. Namun bayangan ketidakhadiran Quartararo menggantung di atasnya, seolah mengurangi kesempurnaan momen tersebut. Bagi Yamaha, merek yang sangat memperhatikan citra dan memiliki basis kuat di pasar Asia Tenggara, absennya sang bintang jelas bukan hal sepele. Dalam dunia MotoGP, citra kehadiran publik sama pentingnya dengan performa di lintasan. Melewatkan acara sepenting ini bisa diartikan sebagai sinyal yang kuat, entah disengaja atau tidak. Ketika acara usai, para pembalap meninggalkan lokasi dengan senyum dan tanda tangan bagi para penggemar yang menunggu di tepi lintasan. Antusiasme mereka tak pudar meski hari mulai larut. Namun di antara keriuhan itu, ketidakhadiran Quartararo terasa begitu nyata, meninggalkan kekosongan yang sulit diabaikan. Apakah ini sekedar kemunduran sementara akibat cedera, atau justru pertanda masalah yang lebih dalam tentang masa depan Quartararo dan arah baru Yamaha yang tengah goyah? Apapun jawabannya, absensi ini terasa seperti penarikan diri simbolis, sebuah pesan diam dari seorang juara dunia yang mungkin sedang berada di persimpangan karirnya. Dan sayangnya, itu tak hanya terjadi di Quartararo.
Sisi garasi lain juga ikut kecipratan, di mana Toprak malah hilang motivasi. Apakah itu adalah respon yang sama dengan Quartararo merespon kegagalan Yamaha? Masih Meregali, manajer tim Yamaha akhirnya mengonfirmasi masalah di motor Yamaha yang sempat gagal kemarin telah diidentifikasi. Malam itu sangat panjang bagi tim Jepang dan Italia, ujarnya. Untungnya kami berhasil menemukan penyebabnya dan bisa kembali ke lintasan. Tapi kami harus tetap berhati-hati. Ini masalah yang belum pernah kami alami sebelumnya. Meski pernyataannya menenangkan, jelas bahwa Yamaha sedang berjalan di atas tali tipis antara kehati-hatian dan keputusasaan. Sementara itu di sisi pedok, Toprak Razgatlioglu, rekrutan baru Yamaha yang diharapkan membawa semangat baru dari dunia Superbike, tampak kehilangan arah. Setelah 3 hari pengujian, hasilnya jauh dari harapan. Saya tidak senang melihat diri saya seperti itu, kata Toprak jujur. Sebagai pembalap Superbike, saya terbiasa dengan sesuatu yang berbeda. Pagi itu saya turun ke lintasan dengan semangat dan ban baru, berharap bisa menembus waktu 1:57,6, tapi malah melambat. Itu membuat saya frustasi dan motivasi saya turun. Perkataan itu menggambarkan tekanan yang dirasakan pembalap Turki tersebut. Yamaha yang seharusnya memberikan landasan untuk beradaptasi dengan cepat justru memberinya motor yang sulit dikendalikan. Toprak mengakui, saya belajar sesuatu dari Jack Miller, terutama soal kecepatan di tikungan. Cepat, tapi saya masih belum menemukan gaya yang cocok. Motor ini menuntut teknik yang berbeda, lebih dekat dengan Moto2. Kendala teknis yang beruntun membuat semangatnya semakin terkikis. Anda harus sangat teliti dengan gas. Jelasnya lagi, ban sangat sensitif. Saya melihat Alex Marquez dan betapa presisi gaya berkendaranya. Kami perlu menggabungkan gaya dan pengaturan yang tepat. Tapi saya pikir kami butuh sekitar 5 balapan untuk menemukan formula yang tepat. Namun waktu tak berpihak pada Yamaha. Krisis teknis belum sepenuhnya pulih. Sementara tekanan media dan ekspektasi sponsor semakin meninggi. Persiapan menuju tes berikutnya diberi di persimpangan sulit. Quartararo yang cedera tampak menjauh. Rins yang berjuang menjaga kestabilan tim dan Toprak yang mulai kehilangan semangat di tengah kebingungan teknis. Semua ini membentuk gambaran yang suram bagi pabrikan Jepang itu. Sebuah tim besar yang tampaknya tengah kehilangan arah dan keyakinan. Pertanyaannya, ini bukan lagi apakah Yamaha bisa cepat, tapi apakah mereka masih mampu mengembalikan kepercayaan, baik dari para pembalap maupun dari dirinya sendiri. Di dunia MotoGP yang keras, kecepatan bukan satu-satunya kunci kemenangan. Kejelasan visi dan semangat juang adalah segalanya, dan keduanya kini tampak mulai menghilang dari garasi biru Yamaha. Berita ketiga, Ducati nih lagi-lagi membuat kejutan dengan memutus kerjasama panjang yang bahkan sudah mencari ikon. Demi Marc Marquez? Dalam langkah yang mengejutkan yang mengguncang dunia motorsport, Ducati secara resmi memperkenalkan tim Superbike terbarunya. Dan kali ini perubahan yang mereka lakukan bukan sekedar estetika. Panigale V4R, sang motor legendaris yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kekuatan dan identitas, Ducati kini tampil tanpa logo Monster Energy di bodinya. Sebuah pemandangan yang sulit dipercaya, karena logo cakar hijau itu telah melekat erat dengan citra Ducati selama hampir 1 dekade. Namun bagi Ducati, keputusan ini bukanlah sekedar teknis atau kebetulan desain. Ini adalah langkah bisnis yang diperhitungkan dengan sangat matang. Sang pabrikan Italia tampaknya siap berpisah dengan Monster Energy demi merangkul kekuatan baru Red Bull, raksasa energi asal Austria yang memiliki pengaruh besar di dunia balap. Langkah ini menandai pergeseran besar dalam filosofi Ducati, dari sekedar kolaborasi komersial menuju strategi global yang menempatkan dominasi olahraga dan nilai merek di atas loyalitas lama. Di pedok MotoGP, desas-desus mulai berhembus bahwa Red Bull juga akan menjadi mitra utama Ducati, terutama dengan kemungkinan duet Marc Marquez dan Pedro Acosta di bawah bendera yang sama. Kombinasi antara dua nama besar itu, Marquez dengan daya tarik globalnya dan Acosta yang menjadi bintang muda didikan Red Bull, menjadi skenario ideal bagi ekspansi bisnis keduanya. Menariknya, langkah strategis ini menempatkan Francesco Pecco Bagnaia, ikon Ducati saat ini sekaligus juara dunia 2 kalinya, dalam posisi yang tidak sepenuhnya aman. Bagnaia hingga kini masih terikat kontrak dengan Monster Energy, sebuah fakta yang menciptakan ketegangan dalam narasi besar Ducati Red Bull. Di balik layar, banyak pengamat mulai bertanya, jika Ducati bisa mengganti sponsor ikonik demi arah baru, mungkinkah mereka juga tidak segan mengganti pembalap ikoniknya demi sinkronisasi sempurna antara merek dan performa? Kekhawatiran itu tidak sepenuhnya tanpa dasar. Ducati dikenal sebagai pabrikan yang dingin dalam mengambil keputusan. Mereka selalu memilih arah yang menjamin kemenangan dan relevansi bisnis, bahkan jika itu berarti mengorbankan nama besar. Pola ini pernah terlihat sebelumnya, dan kini bisa terulang. Jika Red Bull benar-benar mengambil alih peran Monster Energy di Ducati, wajar jika musim 2027 kelak menjadi titik balik besar.
bukan hanya dalam hal sponsor, tapi juga komposisi tim pabrikan. Rumor di Pedok juga menyebutkan bahwa Monster Energy tengah mendekati Honda. Kemungkinan besar untuk mendukung proyek kebangkitan bersama Fabio Quartararo. Jika hal ini terwujud, maka peta kekuatan dunia MotoGP akan berubah total. Red Bull dan Ducati di satu sisi, Monster dan Honda di sisi lain. Persaingan pun bukan lagi sekedar soal kecepatan di lintasan, melainkan perang merek dan pengaruh global. Absennya logo Monster di motor Superbike Ducati hanyalah tanda awal dari perubahan besar yang sedang terjadi. Jika benar Ducati sepenuhnya beralih ke Red Bull, maka kita sedang menyaksikan transformasi strategis yang menyeluruh mencakup identitas, arah pemasaran, hingga siapa yang layak mengendarai motor mereka. Karena bagi Ducati, kesetiaan bukanlah dogma, melainkan strategi. Mereka tidak segan menukar ikon demi kejayaan baru. Jika pola ini berlanjut, maka bahkan sosok sebesar Pecco Bagnaia pun bisa menjadi korban berikutnya dari kebijakan keras yang sama. Kebijakan yang selalu menempatkan kemenangan dan citra di atas segalanya.